Halo guys. Readingan ini untuk Cancer Januari 2022. Kita lihat energi apa yang bermain. Cancer Januari 2022. Page of Swords, Knight of Coins, Nine of Wands, Three of Swords. Wow. Kita lihat major energinya. Hierophant. Aku nggak tahu kenapa kalau setiap kali lihat Hierophant, I always remember Jupiter. Higher knowledge, wisdom. So, aku ngerasa awal-awal tahun ini adalah saat yang sebetulnya tepat buat kamu untuk belajar tentang ketakutan kamu, tentang diri kamu intinya. Aku ngelihat di sini kamu kadang suka menunda sesuatu. Mungkin karena takut memikirkan outcome-nya, bisa begini, bisa begitu. So, you tend to overthink things. Kamu punya kecenderungan untuk overthinking. Dan bisa karena kamu, kalau dalam bentuk hubungan, bisa jadi karena kamu punya perasaan takut sakit hati atau takut disakiti. Kalau secara umumnya aku ngelihat di sini, kamu punya rasa takut gagal. Two of Pentacles. By the way, today aku ada klien udah cukup berumur dan orangnya pintar. Dan dia bilang sama aku, tarot itu bukan untuk meramal, tapi untuk membaca keadaan. Aku sangat setuju sama dia. Dengan orang yang berpikiran begitu, dia tidak akan melihat tarot itu sebagai satu sumber yang membuat kehidupannya kayak dipatokin sama tarot. Karena banyak sekali orang yang seperti itu. Especially buat kalian yang nungguin tarot terus. Itu kalian tuh hidupnya disetir sama tarot. Yang mana udah gitu nontonin general yang belum tentu untuk kamu. Itu bisa bikin otakmu rusak. Pakai tarot itu untuk melihat keadaan, membaca keadaan, untuk merefleksi apa yang terlihat. Karena memang betul tarot itu bukan untuk meramal, tapi untuk membaca. Okay, and then di sini ada the Lovers. So this might be about relationship. Aku ngelihat di sini ini satu hubungan yang aku sebenarnya nggak suka baca sesuatu yang buruk. But aku ngerasa kayak hubungan ini agak stuck, mandek. There is no trust. Entah dua-duanya atau salah satu berpikir
mau melanjutkan hubungan atau tidak. Dan this is also Venus retrograde yang pernah aku bahas di satu videoku tentang Venus retrograde. Ya, dalam Venus retrograde ini ya kalian seperti disuruh untuk mereview apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau tidak. Dan di sini ada the world. The world is about completion. Dan di bawahnya ada Five of Cups. The world is about completion, ending. So, kalau memang hubungan ini tidak membawa kepada kebahagiaan, buat apa dipertahankan? Cinta. Cinta tidak membuat kamu tidak berkembang. Kalau itu cinta. Cinta itu membuat orang berkembang. Atau selama ini kamu salah melihat cinta. Atau selama ini kamu salah melihat relationship. So, apa yang kamu butuhkan bukan reading. Yang kamu butuhkan itu coaching. Untuk tahu masalahmu adanya di mana dan gimana beresinnya. Bukan cuman berharap bulan depan ada apa, bulan depan ada apa. Hidupmu ya stuck di situ-situ aja. Seperti yang aku sering bilang. Ketemu pasangan baru, ya orangnya baru, tapi masalahnya akan sama. So this is like Two of Pentacles is about, you know, like orang yang bingung dan don't know what to do, apa yang harus diputuskan, apa yang harus diambil. Maybe kamu merasa kamu harus, kalau kalian dalam pernikahan kamu harus ngurus anak, di saat yang sama mungkin suamimu atau istrimu nggak mau bantu ngurus anak atau apapun itu. Dan aku ngelihat di sini juga ada Three of Swords, ada Eight of Swords. Di sini bicara, aku ngelihat di sini kayak ada resentment, ada rasa disappointed. Mungkin kamu merasa kecewa sama pasangan kamu. Mungkin juga pasanganmu kecewa sama kamu. Jadi ini kayak ngebelit di dalam satu lingkaran yang gak pernah ada penyelesaiannya. Makanya aku bilang, bukan dengan cara kamu ngeliat tarot terus-terusan. Tapi gimana beresin ini? Masalahmu gak akan bisa beres dengan sendirinya kalau kamu gak beresin. I said that millions times. But ya masih banyak orang-orang yang bodoh amat. Pokoknya lihat nantinya gimana. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan, insya Allah. Gak ada kayak gitu tuh, gak ada. Kalian itu cuman mimpi satu hari kalian di dalam mimpi itu punya kehidupan yang indah. Begitu kalian bangun, masalahnya masih sama. Mimpi kayak gitu tuh, hidup kamu tuh kayak mimpi. So honestly, di sini aku cuman ngelihat orang yang takut menghadapi kenyataan. Nine of Wands. Fear of facing reality. Apalagi barengannya sama Three of Swords. Ini dua kartu ini aja udah bicara tentang fear of rejection lah, fear of uncertainty lah. Walaupun gak ada the moon ya, tapi ada Eight of Swords. Orang yang cuman diam, takut, dan bermain dengan pikirannya sendiri. Oke. Di sini kamu disuruh untuk mengambil satu keputusan. Bukan keputusan juga, sebenarnya lebih tentang apa yang kamu inginkan sebetulnya. Aku ngelihat di sini kayak kamu tuh banyak berpikir. Jadi apa yang kamu pikirkan itu bukan mencari solusi sebetulnya, tapi gimana ya gitu loh.
it's like a spiral that never ends. Kayak spiral, tau nggak? Emperor itu tentang taking responsibility. Ya, karena aku ngelihat emperor itu orang yang responsible, orang yang apa ya? Emperor is like raja kan. Seorang raja yang membimbing rakyatnya mau kemana. So kamu membimbing dirimu, kamu mau kemana? Atau bisa jadi ini sebuah hubungan yang mungkin kamu udah punya hubungan sama orang ini udah cukup lama, tapi mungkin kamu menginginkan pernikahan, tapi dianya nggak pernah ngomong ke arah sana, atau kamu ngerasa dia kayak nggak pernah serius, atau dia nggak pernah. Because many people actually think about marriage is the sign of a man want to be serious. Nggak sepenuhnya salah, tapi nggak semua begitu. Bingung kan? Aku ngeliat di sini, this is a time for you to judge. Aku sih ngelihatnya, ya kalau kalian pacaran nih, ada kemungkinan sebetulnya pasangan kamu tuh, ya memang belum mikir ke arah nikah, memang belum mikir ke sana. But kamu jadi kayak takut, dia serius nggak ya? Kalau kamu perempuan, you need to listen to my class. Aku punya kelas 7 fase pria jatuh cinta. Kalau kamu pingin seorang laki-laki komit sama kamu, bukan dengan cara kayak gini. Justru apa yang kamu lakukan ini gak membuat dia pingin komit. The Hermit. Kamu disuruh untuk lihat ke dalam diri kamu. Apakah ini hubungan yang kamu inginkan? Apakah dia orang yang kamu inginkan? Dengan apa adanya dia ya, jangan berharap ya. Apa yang kamu lihat ya, apa yang akan kamu dapatkan. So don't expect things to change. Telepons. Aku ngerasa beberapa dari kalian tuh merasa digantung deh. Beberapa dari kalian merasa digantung, hubungannya udah berjalan, tapi kayaknya tidak ada kepastian. Nah itu, tidak ada kepastian. Sebenarnya nggak salah, kita pengen nikah itu nggak salah. Tapi mau nikahnya sama orang kayak apa? Dia siap apa enggak? Karena kesiapan itu nggak bisa dipaksa. Kesiapan itu harus lahir dari kita mau apa enggak mau. Dan aku bocorin satu hal ya. Kalau kamu perempuan. Laki itu harus merasa dia itu beruntung dapetin kamu. Kalau sampai laki ngerasa dia beruntung dapetin kamu, chance-nya sangat besar they want to spend the life with you. Tapi kalau enggak, ya enggak. Tuh aku bocorin. Dan itu aku ajarkan di dalam kelasku yang 7 fase pria jatuh cinta. Aku ajarin bagaimana proses laki-laki jatuh cinta. Yang sebenarnya perempuan itu harus ngerti. Jadi dia tahu bagaimana dia harus menempatkan diri, bagaimana caranya supaya dia terlihat mahal, dan memang mahal, bukan terlihat doang. Itu yang aku bocorin tadi.
Laki-laki itu harus merasa dia beruntung mendapat kamu. Baru dia akan bisa komit. Baru dia akan bisa benar-benar serius komit dan berpikir tentang masa depannya sama kamu. Kalau enggak. Jadi kalau kamu yang dalam situasi seperti itu, lebih baik kamu belajar dulu. Kamu ngarep-ngarep kayak gini percuma. Harapan kamu gak akan berbuah apa-apa. Mau kamu di reading sampai tahun berapa juga ya, kalau emang dasarnya ya lakinya emang gak ngelihat kamu seperti itu, ya gak akan begitu. So di sini aku ngelihat kayak kamu kecewa, dia kok kayak orang yang Page of Cups, kok dia kayak orang yang santai-santai aja, kayak yang hubungan ini buat dia kayak gak serius. Atau mungkin kalau kamu berantem, dia yang hilang misalnya. Kamu yang harus nyariin, kalau kamu perempuan ya, kamu yang harus nyariin. Itu udah pertanda belum siap itu laki. Mau kamu arepin sampai kapan juga, ya dia nggak akan berubah kalau dia tidak melihat kamu seseorang yang layak dia pilih. Itu mungkin mereka sendiri juga tak sadar kenapa mereka begitu. Yang aku ajarin itu sesuatu yang counterintuitif, yang bahkan lakinya pun nggak sadar sebenarnya kenapa dia begitu. Dia cuma ngerasa kayak, gue lagi males sama lu gitu. So, kalau kamu mau punya hubungan yang berhasil sama lelaki, kamu harus ngerti laki-laki itu seperti apa. Dan laki itu nggak sama sama perempuan. Cara berpikir mereka nggak sama mengenai hubungan. Dan di sini aku ngelihat kayak ada kecemasan di kamu. Takut hubungan ini nggak kemana-mana. Well, I can totally understand gitu. We can feel like really depressed with the situation. I can totally understand, but it's not the time for you to expect things to happen, but it's the time for you to actually know what you have to do. Jadilah perempuan yang lebih pintar, tahu bagaimana melihat situasi, bagaimana membuat laki-laki itu justru merasa selalu pengen dekat sama kamu. Klienku yang aku coaching pasti udah paham yang kayak ginian rata-rata. Dan banyak dari kalian yang gak paham soal beginian. So, from here, what I see is there is no way out sampai kamu menyadari gitu loh. Apakah ini hubungan yang memang kamu pengen terusin? Dan apakah dia orang yang layak juga, bukan kamu yang layak doang untuk didapatkan sama dia, tapi apakah dia juga layak buat kamu gitu loh. Tapi biasanya orang kalau udah bucin banget udah gak bisa mikir ke sono. Oke, so seperti biasa untuk lihat ke depannya gimana, kita lihat di video lanjutannya yang kamu bisa akses di membership. Buat yang belum member, kalian bisa join atau langganan. Kalian cuma bayar 1 kali sebulan, kalian bisa lihat semua videoku. Oke? So, thank you so much for watching and I'll see you in the next video.